선호 낮추고. 낮추고. Halo saudaraku sebangsa dan setanah air yang mungkin di mancanegara. Kembali lagi dengan saya dalam sebuah channel yang di dalamnya membahas, merangkum, atau nyeritakan alur film-film populer. Salah satu film horor misteri Korea dengan plot twist paling mencengangkan yang berjudul Exhuma berhasil membuat hormon-hormon ketakutan saya bangkit dan terpancing rasa penasaran, sehingga berbagai pertanyaan tertaut tina amparan rasa. Meski bagi saya film ini sangatlah mustahil terjadi di kehidupan nyata. Seorang dukun muda dan teman-temannya berhasil menyelamatkan sebuah keluarga kaya raya dari gangguan supranatural. Supranatural sendiri adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam semesta serta isinya dan melampaui daya nalar manusia. Mereka segera menyadari konsekuensi yang mengerikan yang harus dihadapi setelah menemukan bahwa ada sesuatu yang mengerikan terkubur di bawah makam tersebut. Daripada makin penasaran, yuk ceritakan. Kacaritakeun kisah berfokus pada seorang dukun perempuan yang bernama Hwarim asal Korea Selatan sedang terbang ke Amerika bersama rekannya Bonggil. Mereka diundang oleh keluarga kaya raya asal Korea yang menetap di Amerika. Pak Ji-young yang mengundang mereka adalah keluarga milioner yang mengalami gangguan goib yang mengancam keselamatan keluarganya, termasuk bayi Ji-young yang baru saja melahirkan. Mereka pun tiba di rumah sakit tempat bayi sedang dirawat dengan diantar oleh asisten keluarga Ji-young. Saat Hwari memeriksa bayinya, dia menyadari bahwa gangguan itu juga menimpa anggota keluarga lainnya, yaitu ayah sang bayi maupun kakeknya. 죄송하지만 저희만 있을 수 있을까요? 천존한 신중구령 합을 소지해 내내 7할 단원 8할 태형 9할 영돈 소지직 겨신 집에 비슷한 사람이 더 있겠네요. 아버지. Setelah selesai di rumah sakit, mereka pun akhirnya diajak menuju ke rumah Ji-young. Saat mereka tiba di rumah Ji-young, seketika itu pula Hwari merasa bahwa keluarga tersebut dinaungi hawa kegelapan dan berkesimpulan bahwa gangguan yang mereka alami berasal dari roh leluhur keluarga mereka, di mana sang leluhur merasa marah karena telah memakamkan di sebuah tempat yang tak layak. 뭐 한마디로 조상 중에 누군가가 불편하다고. Tak peduli berapapun uang yang harus dikeluarkan, Ji-young berharap Hwarim dapat menghilangkan gangguan sang roh leluhur yang terus-menerus menyerang keluarganya. Hwarim pun menerima pekerjaan tersebut. Ia bermaksud untuk mengajak serta kenalan lamanya untuk ikut dalam pekerjaan itu, karena yang akan Hwarim lakukan adalah sebuah ritual pemindahan makam. 사람 써야죠. 저 혼자서는 안 되고 전문. Kisah beralih ke Korea Selatan. Yonggen, seorang pengurus jenazah, bersama sang duk ahli Pengsu sedang mengadakan ritual pemindahan makam di sebuah keluarga. Mereka berdua terlihat sudah sangat terbiasa dengan prosesi pemindahan makam. 깨워서 죄송합니다. 맞아? 됐어. Setibanya di Korea, Hwarim menemui mereka dan menyampaikan tujuannya, di mana ada seorang keluarga kaya raya yang mampu membayar mahal jasa mereka. Yonggen pun terlihat senang mendengarnya. Namun rupanya Sanduk adalah pribadi yang profesional, tidak mau gegabah atau gurung-gusu, dan juga sangat teliti melakukan pekerjaannya, tak mau menerima pekerjaan dari sembarang orang. Ji-young pun terbang dari Amerika menuju Korea untuk bertemu dengan sang duk. Dia berharap pemindahan makam segera dilakukan meskipun ibu dan bibinya jelas-jelas menentangnya. Tetapi sebagai ayah, apapun akan ia lakukan demi keselamatan bayinya. Ji-young pun menambahkan bahwa prosesi pemindahan makam tersebut
sebisa mungkin dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan administrasi pemerintahan. 해 주십시오. 그리고 바로 화장해 주십시오. 지켜주시겠습니까? 뭐 개관을 한 다음에 장의사가 6월을 그래서 저는 최대한 빨리 일자리부터 먼저 보자고요. Sangduk pun ingin melihat terlebih dahulu makam tersebut sebelum memutuskannya. Makam tersebut pun terletak di sebuah gunung terpencil yang keberadaannya tak jauh dari perbatasan Korea Selatan dan Utara. Korea Utara pun terlihat dari puncak gunung tersebut. Namun Jiong berdalih, kenapa makam leluhurnya dimakamkan di tempat itu? Karena masa itu adalah masa maraknya perampokan makam, sehingga makam sang leluhur sebisa mungkin dilakukan dengan sederhana. Yang melakukan prosesi pemakamnya pun saat itu adalah seorang biksu bernama Gisun. 당시 유명한 스님께서 조부가 Sangduk merasa ada keganjilan dari makam itu. Dia mendapati nisan makam tersebut yang tanpa nama. Yang ada hanya deretan tulisan angka yang dia yakini adalah sebuah titik koordinat. Tanpa pikir panjang, Sangduk pun menolak pekerjaan tersebut. 내가 못할 것 같습니다. 방법이 없을까? Jiong dan Hwarim pun terus membujuk Sangduk. Dan jika Sangduk tidak menyanggupinya, maka Hwarim mengancam akan mencari ahli pengsu yang lain dan bersikeras bahwa mereka harus menolong nyawa dari seorang bayi yang tak berdosa. Sangduk pun terpaksa menerima pekerjaan itu. 힘들다니까. 야, 아니 애가 아프다잖아. 김 선생님 허락을 받고 있지? 이 호텔 자리가 좋네. Singkat cerita, prosesi penggalian makam pun dilakukan dan nampak pula hadir Bibi Jiong. Mereka pun mempekerjakan beberapa tukang gali yang bersio babi. Saat itu juga ritual prosesi penggalian makam pun dilakukan. Penggalian makam pun nampak berjalan lancar. Mereka sedikit terkagum ketika melihat peti yang terdapat sebuah ukiran sebagai pertanda bahwa yang bersemayam di peti tersebut bukanlah orang sembarangan. 뭔데? 여기 이런 게 있어? Peti tersebut kemudian diangkut ke dalam sebuah mobil untuk dipindahkan ke prosesi selanjutnya, yaitu dikremasi. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu. 염도 못한 망자가 안에 누워 계셔. Dan di saat salah satu penggali membereskan galiannya, tiba-tiba saja dia menemukan seekor ular yang berkepala menyerupai manusia. Dan tiba-tiba saat penggali tersebut membunuh ular itu, saat itu juga cuaca sekitar berubah seketika. Mendung hitam bergulung-gulung dan hujan tiba-tiba turun. Geluduk pun hadir menyertai cuaca itu. 이게 뭔 일이야 이거? Lalu proses kremasi pun terpaksa ditunda karena menurut kepercayaan Sangduk, kremasi saat hujan akan membuat rohnya tidak bisa kembali ke alam baka. Mereka kemudian menitipkan peti tersebut ke sebuah rumah sakit terdekat. 절대로 좋은 곳에 못 가십니다. 뭐 미신이 될 것 같습니다. 왜 그렇죠? 그냥 여두자고 그 수도는 내가 맞춰놓은 좀 어디 좀 갔다 올게. 그래. Di tengah perjalanan, Sangduk menemukan biara tua dan mampir ke tempat tersebut. Biara tersebut ternyata dihuni oleh seorang biksu tua yang kebetulan beliau mengetahui silsilah makam yang telah mereka gali. Biksu menceritakan bahwa makam tersebut adalah makam seseorang yang amat kaya raya pada masa itu dan marak terjadi perampokan makam, bahkan peralatan peninggalan para perampok pun masih tersimpan dengan baik di gudang dalam biara tersebut. Biksu tua itu pun memperlihatkan peralatan peninggalan para perampok itu kepada Sangduk. 저기 저 산꼭대기 위에 이름은 도구를 못한 거네요. 시도도 못했다니요 아마. 제가 오늘 그 무덤을 봤습니다. 그 무덤은 왜 물어보십니까? Di sisi lain, yaitu di rumah sakit, seorang petugas rumah sakit mencoba membuka petinya. Namun tiba-tiba sebuah entitas jahat yang tak lain
adalah arwah kakek Jiong terbang dari dalam peti. Huarim dan Bonggil memergokinya dan Huarim jatuh tak sadarkan diri saat arwah tersebut melewatinya. Arwah tersebut kemudian pergi dan membunuh ayah dan istri Jiong di rumahnya. Huarim dan Bonggil pun melakukan ritual untuk memanggil arwah tersebut. Lalu arwah tersebut pun merasuki Bonggil dan mengatakan bahwa dia akan balas dendam dan mengajak seluruh keturunannya bersamanya. Dia kemudian pergi dan menghilang seketika dari tubuh Bonggil. 할배요. 거기 누구셔요?